Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat TPC? Jumpa lagi dengan gua El di channel Mereka Punya Cerita. Sobat TPC, kemarin gue lihat video yang cerita tentang yang isinya itu mahasiswa mengirimkan paket kepada dosennya. Tapi yang dikirim itu bukan sebuah hadiah yang membahagiakan gitu, tapi berupa ular. Ada belasan ular yang dikirim ke rumah dosen. Di situ dibuka sama ibu-ibu mungkin ya, soalnya ada ibu-ibu yang teriak-teriak gitu, saking takutnya ya. Kecil sih ularnya, tapi banyak, ada belasan. Nah, sebenarnya gue pengen ngonten karena relate dengan pengalaman gue guys. Gue kan ini S2 di Indonesia ya, baru kuliah di Indonesia kan S2 ini. S1-nya gue nggak di Indonesia soalnya. Nah, di situ gue ngalami beberapa fenomena ketika masuk ke tesis. Di situ mungkin baru terasa seberapa sih nyusahinnya dosen yang dimaksud gitu ya. Ada yang ganti judul, ada yang ganti judul setelah sama isi-isinya segala macam. Gitu kan. Di komentar tuh gue lihat tuh seperti itu. Ada yang jengkelnya seperti itulah karena perubahan judul dan isi seperti itu. Nah, kalau gua itu punya cerita yang berbeda. Enggak ganti judul sih, tapi memang sama-sama mempersulit gitu kan. Nah, jadi gini guys, gua nggak tahu di tempat lain. Kalau di tempat gua itu dia pembimbing tesis itu dikasihkan kepada dua orang, pembimbing A dan pembimbing B. Nah, yang jadi masalah adalah setiap pembimbing itu punya standar masing-masing yang nggak disamakan, cenderung nggak sama. Oke dengan dosen A bisa jadi dan mungkin banget terjadi nggak akan ACC dengan dosen B. Nah, itu yang menyusahkan gitu. Kita ngikutin A sudah revisi, ternyata sama dosen B masih salah. Yang intinya merevisi apa yang diarahkan oleh dosen A gitu. Bahkan sekelas prof pun direvisi guys. Kebetulan dosen gue tuh prof, yang dosen satu gue prof, dosen dua gue kaprodi, tapi bukan prof. Nah itu aja direvisi gitu. Jadi nggak mandang ente itu profesor, kalau misalnya gue nggak sepakat ya gue mau revisi gitu. Ya semua itu tetap dalam koridor kebaikan, kebenaran dari perspektif pribadi. Nah itu yang jadi masalah guys, perspektif pribadi masalahnya. Jadi masing-masing tuh ngeklaim merasa standar dia tuh yang pas buat dituangkan di dalam metode penulisan gitu. Tapi yang repot kan kita gitu mahasiswanya. Ini sih gue alamin ya. Udah gitu teman gue juga ketika lagi bimbingan nih rame-rame kan, dia itu di hire sama dosen gue yang kaprodi itu. Kebetulan dia juga ngebimbing teman gue. Dibilang gini, udah nih sama saya ACC bab 1 sampai bab 4 ya kan. Nah, coba bawa aja ke dosen 2. Besoknya nih ketemu kan, setelah 2-3 hari tuh ketemu lagi di kampus. Gue tanyain, mbak gimana nih sidang dong kan, gue candain gitu kan. Apa mas, banyak revisinya gitu, dibongkar total. Lah kaget saya. Kaget, bener kaget. Gimana ya, udah bimbingan, udah revisi dengan dosen yang apa namanya, sampai titik ini beliau tuh cerita masih belajar, masih terus belajar dengan prof untuk biar bisa menulis yang bagus. Itu masih dapat revisian dari dosen lain gitu. Ya gue nggak tahu sih guys, gimana sih biar mereka tuh bisa sepakat gitu. Ya memang revisi itu ada, tapi kalau revisi total itu kan seolah-olah dosen satu tuh kayak nggak ngebimbing gitu kan. Nah dosen satu nggak ngebimbing, bawa ke dosen 2 direvisi total. Padahal sudah dapat tanda tangan dari dosen 1. Itu kan nanti ketika dibawa ke dosen 2 direvisi lagi,
otomatis dosen satu kan nggak sepakat karena yang dia sepakati sudah dirubah lagi. Nah itu sekarang gua nggak tahu nasibnya gimana si mbak-mbak itu yang direvisi total. Gue kaget, padahal tuh gue rasa bapak kaprodi ini sudah standar tertinggi gitu, ternyata masih ada yang revisi dia gitu kan. Yang lucu ini cerita dari bini gue, kebetulan bini gue di kedokteran. Nah di kedokteran itu memang punya culture adat yang bagus, senioritas. Jadi eh, dengan yang lebih tua, lebih senior, meskipun tidak ada gelar itu tetap hormat, apalagi bergelar. Nah setelah gini guys, bini gue itu pembimbing satunya itu prof, pembimbing duanya guru dokter doang gitu kan, atau mungkin belum dokter, masih magister kayaknya waktu itu. Nah ceritanya itu direvisi sama dosen 2, direvisi A B C D gitu. Terus bini gue ditanyain, kok bisa kamu nulis ini gitu. Bini gue bilang, maaf pak, itu dari prof. Akhirnya si dosen 2 tanya, masa seperti ini cara bikinnya. Nah karena bini gue itu orangnya detil, kebetulan si prof tuh bikinkan coret-coretan yang dicontek sama bini gue buat dituangin di tulisannya. Akhirnya ditunjukin tuh sama bini gue, ini pak coretan dari prof, mungkin bisa disamakan. Akhirnya dilihat tuh, oh yaudah kalau gitu saya ACC. Jadi bini gue itu kebetulan dapat dosen 1 prof, dosen 2-nya biasa ngikut. Nah tapi enggak di tempat gue guys. Dosen 1 gue itu prof, dosen 2 gue kaprodi yang masih doktor, tapi kan tetap aja tinggian prof gitu, guru besar ya kan. Tapi nggak sama. Ternyata harapan gue bisa dapat prof itu seperti yang dialami bini gue, ternyata tetap aja gue direvisi sama dosen 2. Ya memang bedanya seperti itu. Itu sesuatu yang membagongkan lah ya. Ya dari cerita sedikit ini setidaknya ternyata memang apa yang gue alami dari susahnya menyatukan persepsi dosen-dosen pembimbing itu juga dialami oleh orang-orang di luar sana. Bahkan yang ekstrim tuh mereka sampai kirim ular. Kalau gue sih kirim doa lah, karena waktu kemarin sempet mepet dengan deadline deadline pengajuan judul, gue nggak bisa konsul, beliau WA, tetap gue doain lah, mudah-mudahan beliau dimudahkan urusannya. Padahal itu gue udah mepet banget buat dapat tanda tangan, karena hari itu terakhir pengajuan pengajuan sidang. Kalau gue waktu itu nggak daftar sidang, otomatis gue bayar semester depan. Itu gue tetap kirim doa gitu, nggak gue kirim ilar. Oke, gitu aja video kali ini, singkat-singkat aja, mudah-mudahan bisa sharing-sharing cerita lah ya. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.